Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga hari ini dalam keadaan sehat, hati tenang, dan segala urusan dimudahkan. Pada kesempatan kali ini, mari kita duduk sejenak dan membahas dengan pikiran yang jernih tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu soal rapel dan kemungkinan penyesuaian gaji pensiunan yang dikaitkan dengan tahun 2026. Banyak kabar beredar di grup WhatsApp, Facebook, YouTube, bahkan dari obrolan sesama pensiunan. Ada yang mengatakan rapel pasti cair pada bulan Maret 2026. Ada yang menyebut 5 golongan akan menerima paling besar. Ada pula yang mengklaim bahwa aturan resminya sudah ada. Karena itulah penting bagi kita untuk memahami persoalan ini dengan bahasa yang sederhana dan sikap yang tenang agar tidak salah paham dan tidak terbawa harapan yang belum tentu menjadi kenyataan. Pertama-tama, kita perlu memahami arti dari kata rapel itu sendiri. Rapel bukanlah bonus, bukan hadiah, dan bukan bantuan tambahan khusus. Rapel adalah pembayaran selisih. Maksudnya jika ada kebijakan kenaikan yang berlaku mulai bulan Januari, tetapi karena proses administrasi dan penyesuaian sistem baru bisa dibayarkan pada bulan Maret, maka selisih pembayaran bulan Januari dan Februari itulah yang disebut rapel. Jadi rapel hanya muncul jika ada kebijakan yang berlaku mundur atau terlambat, diterapkan secara teknis. Tanpa kebijakan seperti itu tidak ada yang disebut rapel. Lalu mengapa isu ini dikaitkan dengan tahun 2026? Karena ada pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian gaji pensiunan yang dampaknya disebut-sebut akan terasa pada tahun berikutnya. Dari situ muncul anggapan bahwa jika ada penyesuaian yang berlaku sejak awal tahun, maka rapelnya mungkin akan dibayarkan beberapa bulan setelahnya, misalnya pada Maret 2026. Namun kita harus memahami bahwa dalam proses kebijakan negara ada beberapa tahap. Pertama adalah wacana atau rencana. Kedua adalah regulasi resmi yang sudah ditetapkan. Ketiga adalah petunjuk teknis pelaksanaan. Seringkali masyarakat sudah memperlakukan tahap wacana seolah-olah sudah menjadi keputusan final, padahal belum tentu demikian. Kata direncanakan berbeda dengan ditetapkan. Kata diperkirakan berbeda dengan diputuskan. Perbedaan kata ini sangat penting. Di media sosial perbedaan ini sering diabaikan sehingga banyak orang mengira sesuatu sudah pasti padahal masih dalam pembahasan. Karena itu sebelum kita menyusun harapan atau perencana keuangan, kita perlu memastikan apakah sudah ada aturan resmi yang jelas, lengkap dengan angka dan jadwal pelaksanaannya. Angka persentase juga menjadi pembahasan hangat. Ada yang menyebut kenaikan 8%, ada yang menyebut 10%, bahkan ada yang menyebut 12% untuk golongan tertentu. Ketika mendengar angka seperti ini, banyak orang langsung menghitung sendiri. Misalnya, jika gaji pensiun 2 juta rupiah dan naik 10%, berarti naik 200 ribu rupiah. Jika dirapel 2 bulan, berarti 400 ribu rupiah. Jika 3 bulan, berarti 600 ribu rupiah. Perhitungan seperti ini wajar sebagai gambaran. Namun perlu diingat, angka yang beredar belum tentu angka final. Dalam praktiknya bisa saja ada perbedaan karena aturan teknis, pembulatan, atau komponen lain yang tidak diketahui sebelumnya. Isu lain yang ramai dibicarakan adalah tentang 5 golongan yang disebut-sebut menerima rapel paling tinggi, yaitu golongan IVA sampai IVE. Secara logika, jika persentase kenaikan sama, maka yang memiliki nominal pensiun lebih besar memang akan menerima selisih lebih besar. Tetapi kita harus memahami bahwa dalam satu golongan pun ada rentang. Ada yang berada di batas bawah, ada yang di tengah, dan ada yang di batas atas. Masa kerja dan riwayat kepangkatan juga berpengaruh. Jadi tidak semua orang dalam satu golongan akan menerima jumlah yang sama. Jangan sampai mendengar angka maksimal, lalu langsung merasa pasti mendapatkannya. Selain itu, ada pula isu tentang kemungkinan perubahan sistem pengelolaan pembayaran pensiun. Perubahan sistem bukan hal yang mustahil dalam kebijakan publik. Pemerintah bisa saja melakukan pembaruan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun perubahan yang menyangkut jutaan pensiunan tidak mungkin dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi. Jika memang ada perubahan lembaga atau mekanisme, pasti akan ada pengumuman resmi dan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Justru yang perlu diwaspadai adalah penipuan yang memanfaatkan isu ini. Biasanya ketika isu rapel ramai, muncul pesan yang mengaku dari lembaga tertentu dan meminta data pribadi, nomor rekening, foto KTP, bahkan kode OTP. Ingatlah bahwa instansi resmi tidak pernah meminta PIN atau OTP melalui pesan pribadi atau telepon. Jika ada yang meminta, hampir bisa dipastikan itu penipuan. Lebih baik kita berhati-hati daripada menyesal kemudian.
Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang paling sering muncul, apakah rapel pasti cair pada Maret 2026? Jawabannya adalah belum ada kepastian sampai ada regulasi resmi yang menyebutkan besaran dan jadwalnya. Bisa saja benar, bisa saja waktunya berbeda, atau bahkan kebijakannya berubah. Karena itu penting untuk mengelola harapan. Kekecewaan sering muncul bukan karena hasilnya kecil, tetapi karena harapan yang terlalu tinggi. Dalam menyikapi isu ini, langkah yang paling aman adalah bersikap realistis. Jangan memasukkan rapel sebagai pendapatan sebelum benar-benar ada pengumuman resmi. Jangan membuat rencana belanja besar berdasarkan informasi yang belum final. Jika nanti benar-benar cair, anggap itu sebagai tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan penting atau disimpan sebagai cadangan. Kita juga perlu belajar membaca berita dengan lebih cermat, jangan hanya melihat judul yang besar dan meyakinkan, bacalah isi berita sampai selesai, perhatikan apakah ada nomor aturan yang jelas, tanggal penetapan, dan kutipan resmi dari pejabat berwenang. Jika tidak ada, berarti informasi tersebut masih berupa kemungkinan. Ada juga pertanyaan tentang apakah semua bank akan mencairkan dana pada waktu yang sama jika rapel benar-benar ada. Dalam praktiknya, proses penyaluran dana bisa memiliki perbedaan waktu antar bank karena sistem administrasi masing-masing. Bisa saja mayoritas cair pada hari yang sama, tetapi ada yang berbeda jam atau 1 hari. Karena itu tidak perlu panik jika mendengar orang lain sudah menerima sementara kita belum. Isu penyesuaian gaji pensiunan juga berkaitan dengan kondisi anggaran negara. Keputusan kenaikan atau penyesuaian tidak hanya soal keinginan, tetapi juga soal kemampuan fiskal. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menetapkan kebijakan. Karena itu, kadang ada jeda antara wacana dan realisasi. Penting juga untuk membedakan antara rapel, THR, dan gaji ke-13. Rapel adalah selisih akibat kebijakan yang berlaku mundur. THR adalah tunjangan hari raya yang memiliki aturan tersendiri. Gaji ke-13 juga memiliki dasar kebijakan yang berbeda. Jangan sampai istilah-istilah ini tercampur sehingga menimbulkan kebingungan. Dalam menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan pada 2026, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, gunakan pendekatan realistis. Kedua, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ketiga, jika ada tambahan dana, gunakan dengan perencanaan dan simpan sebagian sebagai cadangan. Keempat, jangan membuat komitmen finansial besar berdasarkan asumsi yang belum pasti. Selain aspek keuangan, ada juga sisi psikologis yang perlu dijaga. Menunggu kepastian memang tidak mudah. Setiap hari ada berita baru, ada komentar berbeda, ada angka yang berubah-ubah. Namun ketenangan adalah pilihan. Kita tidak harus menanggapi setiap pesan berantai atau memperdebatkan setiap kabar yang belum jelas. Pada akhirnya, kesejahteraan pensiunan bukan hanya soal besarnya nominal, tetapi juga soal kepastian dan stabilitas. Kepastian jadwal pembayaran, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi jauh lebih penting daripada angka yang belum tentu menjadi kenyataan. Sambil menunggu perkembangan resmi, yang bisa kita lakukan adalah memastikan administrasi kita rapi, rekening aktif, dan data pribadi aman. Isu rapel dan penyesuaian gaji pensiunan 2026 memang menarik perhatian dan wajar untuk dibahas. Namun, sampai regulasi resmi dan petunjuk teknis diterbitkan, semuanya masih dalam ranah kemungkinan. Sikap terbaik adalah tetap tenang, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas, dan tidak membuat keputusan keuangan berdasarkan asumsi. Semoga dengan penjelasan ini, Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan tidak lagi mudah bingung oleh kabar yang beredar. Kita berharap yang terbaik, tetapi tetap berpijak pada kenyataan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup dalam menjalani hari-hari ke depan.